Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo 98 FM Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore pendengar radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami dalam spesial sajian leluasa lebih luas seputar agama bersama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Seperti biasa dia bersama dengan Ustadz Samsul. Iya Mbak. Ya, selamat sore Ustadz. Selamat sore. Alhamdulillah. Ya, di sore hari ini bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah ya. Di kesempatan kali ini senang sekali bisa bersama kembali dengan Ustadz Muhammad Samsul Amin LC dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Baik Ustadz, senang sekali pada kesempatan sore hari ini kita akan bincang-bincang kembali mengenai Himpunan Putusan Tarjih Ustadz ya. Iya betul. Oke, ini sudah masuk di pembahasan selanjutnya. Masih di bab 1 Ustadz ya? Masih Oke. tentang kitab iman. Baik ya. Pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, acara ini merupakan acara kolaborasi dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo, Majelis Tablik, Majelis Pustaka dan Informasi PDM Wonosobo dan Radio Purnama Sidi. Ya, Anda bisa mengirimkan pesan-pesan kepada kami. Barangkali pendengar Radio Purnama Sidi juga ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustadz. Silakan bisa menghubungi kami di 082114149287. Baik Ustadz, kita langsung saja mulai pembahasan kita pada sore hari ini Ustadz ya. Baik. Baik ya. Ustadz, pada sore hari ini kita akan bincang-bincang mengenai tema yang sangat menarik, yaitu hubungan ilmu dan akidah. Ya, luar biasa. Dia udah dengar temanya aja, ini sepertinya poin penting sekali Ustadz ya. Insya Allah. Ya, baik Ustadz ya, untuk terkait dengan hubungan ilmu dan akidah langsung aja dia awali. Sebenarnya apakah ada Ustadz nih hubungan antara ilmu dan akidah Ustadz? Oke, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Sahabat pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan syarahan daripada Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, khususnya di bab pertama Kitabul Iman. Baik. Nah, tema pada kesempatan kali ini sebagaimana yang telah ditanyakan oleh Mbak Dea, yakni hubung kait atau hubungan antara ilmu dan akidah. Oke. Saya akan flashback dari pertemuan yang kemarin dulu. Baik. Kalau kemarin telah kami sampaikan tentang argumentasi kewujudan Tuhan. Baik. Dan cukup belum terlalu runtut begitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan merincikan apa sih kemudian jawaban untuk tantangan yang kemarin itu terkait orang-orang yang agnostik, orang-orang yang relativis, subjektivis dan yang lainnya yang anti ilmu dan anti Tuhan. Baik. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan oleh ulama mutakallimun itu cukup menarik. Kalau saya baca di syarah HPT Bab Iman karya Ustadz Wahyudi Abdurrahim, setidaknya ada 3 pendekatan dalam khazanah kaum muslimin terkait bagaimana seorang muslim itu kemudian berakidah atau kemudian beriman kepada Allah. Baik. Atau bagaimana kemudian berargumentasi terhadap kewujudan Tuhan itu sendiri. Yang pertama adalah madhab nadhor. Madhab nadhor ini adalah kemudian menggunakan segenap akal budi, akal pikiran kita bersama menggunakan dalil-dalil syar'i, wahyu untuk menetapkan apa itu Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri, kemudian bagaimana seorang muslim mengenal Allah itu sendiri. Itu yang pertama, yakni benar-benar banyak menggunakan daya akal pikiran. Yang kedua menggunakan fitrah, mazhab fitrah. Dan biasanya ini adalah teman-teman pengikut mazhab Ibnu Taimiyah ya. Baik. Yang mengatakan bahwasanya pada diri manusia itu
sebenarnya ada fitrah manusia untuk menerima Tuhan. Nah, yang ketiga adalah madhab irfani, atau biasanya orang-orang tasawuf gitu ya, menggunakan pengalaman-pengalamannya gitu ya, pengalaman spiritual gitu. Tapi tentu yang berlandaskan dengan syariat ya. Pengalaman-pengalaman ini tidak boleh keluar dari pakem-pakem syariat yang sudah jelas dalam agama itu. Nah, ini yang disebut sebagai madhab isyraqi. Nah, Muhammadiyah sendiri itu dalam matannya itu menentukan bahwasanya madhabnya madhab nadhor. Buktinya adalah di matan yang kemarin kita baca ini, kalau kita baca lagi kita ketemu lagi ilmunya, yakni begini: wa ala anna an-nadhar fil kauni li ma'rifatillahi wajibun syar'an. Bahwasanya bernalar menggunakan daya pikiran akal budi kita untuk merenungi, memikirkan seluruh ciptaan Allah ini adalah dalam rangka mengetahui ma'rifatillah, untuk ma'rifat kepada Allah, mengetahui Allah, dan hukumnya adalah wajib. Jadi wajib bagi setiap mukmin gitu ya, khususnya orang-orang yang berilmu, untuk menggunakan daya akal pikirannya dengan segenap tenaga gitu ya, sebaik-baiknya untuk merenungi seluruh ciptaan yang Allah ciptakan ini, kemudian untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hukumnya wajib secara syar'i. Dan ini adalah tradisi atau khazanah kaum muslimin, khususnya ulama-ulama mutakallimun. Bagaimana, yakni pertanyaan tadi, bagaimana seorang muslim mengenal Tuhannya gitu kan. Maka madhab yang dianut kalau sesuai HPT di matan ini adalah madhab nadhor sebenarnya. Alasannya disebutkan salah satunya, beberapa adalah karena Al-Quran itu sendiri banyak ya mengatakan, ayat-ayatnya menerangkan mengenai perintah untuk melihat alam raya. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama kalam yang mengatakan bahwa nadhar merupakan sebuah keharusan, selain berdasarkan kepada ayat juga argumen wahyu, juga berdasarkan kepada ijma ulama. Dan yang ketiga, menafikan nadhar sama artinya dengan menafikan ilmu pengetahuan alam itu sendiri gitu ya. Dan itu salah satu ya, banyak sebenarnya, saya bacakan 3 alasan kenapa setidaknya Muhammadiyah itu dalam matannya di HPT ini adalah madhabnya adalah madhab nazar, sebagaimana para ulama mutakallimun. Nah, saya akan masuk ke dalam tadi hubungan ilmu dan akidah itu sendiri. Nazar itu dari kata nadhara yang duru, melihat. Bisa bermakna sebagai aqala yaqilu, berakal, atau fakkara yufakkiru. Maksudnya nadhar di sini adalah memikirkan gitu ya, melihat alam raya, kemudian merenungkan dan difikirkan apa sih kemudian asal mulanya, dari mana, siapa yang menciptakannya, kemudian apa hakikat alam raya sendiri itu gitu kan. Nah, ini ada hubungannya sangat erat antara keyakinan kita, akidah kita sebagai seorang muslim dengan nazar atau ilmu itu sendiri. Oleh karena itu dalam ayat itu dikatakan fa'lam, ketahuilah. Maka ada ilmu, ketahui kan. Al-ilm dari kata alima ya'lamu i'lam gitu kan, ketahuilah. Kemudian menjadi kata al-ilmu, artinya sebelum kita mengatakan la ilaha illallah, maka kita harus benar-benar menyadari betul. Kita harus berilmu dulu apa-apa yang berkait tentang akidah. Artinya keyakinan kita itu bukan dibangun atas doktrin-doktrin yang tidak berdasar gitu ya. Bukan sebagaimana kepercayaan-kepercayaan, mitos-mitos, tahayul-tahayul, khurafat, bukan. Tetapi landasan akidah kaum muslimin, keyakinan kaum muslimin itu adalah ilmu itu sendiri. Nah, nanti kita akan bicarakan apa ilmu yang dimaksud itu. Kemudian dari mana sumber-sumbernya. Mengapa kemudian pertanyaannya kemarin ada orang yang agnostik
yang benar-benar anti ilmu dan anti Tuhan, gitu kan. Maka dengan kita mengetahui hubungan atau hubung kait antara ilmu dan akidah, kemudian apa itu ilmu, kemudian channel atau sumber-sumber ilmu bagaimana mendapatkannya, kita akan tahu bagaimana seorang muslim itu metodologinya dalam mendapatkan ilmu itu sendiri dan bagaimana metodologinya dalam memahami akidah Islam itu sendiri. Wallahu ta'ala. Oke, jadi memang saling berkaitan begitu ya, Berkait, Ustaz, ya. ya. Oke. Nah, Ustaz tadi kan disampaikan ya Ustaz terkait dengan hubungan antara akidah dan ilmu. Iya. Ya barangkali pendengar Radio Purnama Sidi juga perlu tahu nih Ustaz ya. Sebenarnya ilmu itu apa sih Tat? Kayak gitu ya. Ya, nanti mungkin bisa disampaikan Ustaz terkait dengan pengertian ilmu itu sendiri. Oke. Ilmu sendiri banyak sekali definisi-definisi yang disampaikan oleh para ulama. Yang salah satunya adalah misalnya ma'rifatus syai'i kama huwa bihi, yakni mengetahui, ada kata-kata ma'rifah, arafa ya'rifu ma'rifatan gitu ya, mengetahui sesuatu sebagaimana adanya. Baik. Ma'rifatus syai'i kama huwa bihi. Jadi kita mengetahui esensi atau substansi daripada sesuatu. Kalau dalam tradisi filsafat Yunani dulu, Aristoteles itu menemukan 10 macam logika, 10 kategoris. Nah, salah satunya itu adalah ada substance, ada accident, ada yang namanya sesuatu yang inti, kemudian ada sesuatu yang menjadi pengikut, nempel saja. Misalnya manusia gitu kan, ini cukup susah gitu. Manusia itu apa sih sebenarnya gitu kan? Maka didefinisikan oleh para ulama, manusia itu adalah makhluk hidup, ya kan, yang berakal atau yang bernatik, yang berkata-kata. Ini untuk membedakan makhluk hidup yang cuman bisanya lari, makan, menyalurkan hasrat seksual, bisa bergerak, bisa berkembang biak gitu ya. Namun dia tidak berkata-kata gitu kan, hewan gitu kan. Okay. Ada juga makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa bergerak, maksudnya seperti hewan, bergeraknya hanya anteng gitu saja ya. Tetapi dia ada nutrisi di situ, ada yang berkembang, mengeluarkan zat yang dibuang juga. Ya memenuhi syarat-syarat makhluk hidup ya kalau dalam biologi itu. Tumbuhan gitu kan. Okay. Tidak makan gitu. Tumbuhan tidak makan, tidak menyalurkan sebagaimana binatang. Jadi lebih di bawahnya lagi gitu kan. Namun manusia itu ada aspek-aspek yang seperti tumbuhan, ada aspek-aspek yang seperti binatang, namun bukan keduanya. Okay. Apa yang membedakan itu adalah an-natik atau memiliki akal. Artinya secara substansi esensi manusia itu adalah makhluk hidup yang berakal gitu kan. Kemudian manusia itu tinggal di mana gitu kan. Jumlahnya ada berapa, kemudian hubungannya dengan yang lain seperti apa. Nah, ini adalah yang sifatnya aksiden atau tempelan-tempelan itu. Nah, dalam membahas ilmu kita banyak sekali berkaitan tentang tadi logika-logika tadi. Artinya kaum muslimin sendiri walaupun memang itu juklak yang patennya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, namun sepanjang perjalanan sejarah bertemu dengan berbagai macam peradaban, kemudian bertemu dengan hazanah-hazanah itu. Walaupun sebagian mungkin menganggap ini adalah sesat gitu ya. Tapi ini adalah hal-hal yang cukup bisa dibilang universal gitu. Semua orang menggunakan ini gitu kan untuk menganalisis sesuatu. Misalnya di zaman Abbasiyah kemudian penerjemahan kitab-kitab Yunani ini kemudian mempengaruhi kaum muslimin untuk mempelajari ilmu ini ya. Akhirnya kaum muslimin melakukan penerjemahan, melakukan pengenalan terhadap ilmu-ilmu Yunani, mempelajarinya, tetapi tidak sekonyong-konyong kemudian menerima 100%, disaring gitu kan. Mana yang sesuai, mana yang tidak. Itulah kemudian lahir peradaban-peradaban seperti Baitul Hikmah dan yang lainnya.
Ada juga yang mengatakan ilmu itu tidak sebatas mengetahui bagaimana adanya. Karena ada ilmu-ilmu yang kita itu tidak diusahakan tapi dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Baik. Makanya ada ulama yang mengatakan ilmu itu adalah sampainya jiwa kepada sesuatu. Nah, ini adalah usaha, ada usaha belajar, menganalisa, melihat. Nah, itu kemudian oh ya ketemu ini hasilnya seperti ini. Ada ilmu hitung, ilmu sosial, segala macam. Itu butuh proses-proses yang dilakukan oleh manusia untuk mengetahui sesuatu. Itu disebut adalah sampainya jiwa, wusulu an-nafs ila syai', kepada sesuatu. Tapi ada ilmu-ilmu yang tidak seperti itu, tapi dikasih. Ya kan? Makanya ada juga yang mengatakan wusulul makna ilan nafs gitu kan. Yang pertama tadi mohon maaf sampainya jiwa kepada makna. Yang kedua sampainya makna kepada jiwa. Ini adalah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah para nabi yang paling gampang gitu kan. Okay. Tentang kabar-kabar gaib, tentang kabar-kabar hari kiamat, tentang hal-hal yang di luar jangkauan logika manusia gitu kan. Ada mukjizat, ada macam-macam. Itu sifatnya adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pengertian ilmu itu bisa mencakup semuanya. Mungkin seperti itu dulu. Oke. Masya Allah, ternyata juga lengkap sekali ya Tat ya. Itu kalau dikupas maknanya sebenarnya panjang Ustaz. Panjang gitu ya. Itu Masya Allah. Jadi menarik sekali ya pendengar Radio Purnama City. Pembahasan kita pada hari ini yaitu berkaitan dengan apakah ada hubungan akidah dan ilmu. Ternyata ada. Dan juga tentunya ilmu juga pengertiannya sangat luas Ustadz ya. Dan ini nih Tat ya, tadi disampaikan juga ya Tat ya, bahwa ilmu itu kan luas gitu ya, dan juga pengertiannya juga luas juga Ustadz ya. Nah untuk itu bagaimana sih seorang muslim tuh kita bisa mendapatkan ilmu Ustadz? Kalau tadi kan ada yang ilmu adalah yang dikasih sama Allah gitu ya Tat ya. Ada juga yang memang sebuah upaya usaha kita Ustadz. Betul. Baik. Nah ini baru kita intinya sebenarnya membahas ini gitu kan. Kenapa kemarin ada orang yang tidak percaya dengan Tuhan? Baik. Dia hanya percaya dengan apa yang dilihat gitu kan. Artinya dia mendapatkan ilmu itu dari, mengakui ilmu itu hanya dari sumber-sumber tertentu. Kenapa? Buktinya mereka nggak percaya tentang sesuatu yang gaib kan. Artinya sesuatu yang di luar yang terlihat itu menurut mereka kategorikan sesuatu sebagai suatu kepercayaan dan mitos gitu kan. Baik. Makanya mereka nggak percaya Tuhan, nggak percaya hari akhir gitu ya. Kalau dalam Al-Quran itu mereka disebut sebagai ad-dahriyah gitu kan. Orang yang menunggu waktu sampai hidupnya itu ya udah hidup, menunggu waktu sampai dia menjadi remah-remah tulang belulang. Artinya sampai mati gitu. Artinya dia hidup ya di dunia saja, setelah itu tidak ada kebangkitan gitu kan. Baik. Nah, orang-orang seperti ini mengambil ilmunya dari sumber-sumber tertentu juga. Makanya mereka tidak percaya kepada nas-nas Al-Quran. Dianggapnya itu bohong, perkataan Muhammad. Dianggapnya ajaran-ajaran Islam ini adalah sebagai doktrin atau dogma atau sesuatu yang tidak masuk akal gitu kan. Akal mereka tapi kan. Baik. Nah, kita akan bacakan bagaimana sebenarnya seorang muslim kemudian mengambil sumbernya, mengambil sumber ilmunya itu. Saya mendapat satu rujukan penting dalam satu buku akidah ya. Dan ini adalah akidah yang buku akidah, matan akidah namanya Aqidah An-Nasafiyah, adalah manuskrip yang paling lama di dunia Melayu saat itu yang udah ditulis zaman dulu. Sekitar abad ke-16 atau 17. Mungkin zaman-zaman Samudra Pasai. Bahkan mungkin bisa sebelum itu. Zaman itu sudah ada manuskrip tentang akidah ini. Artinya luar biasa begitu. Berarti sekitar berapa abad yang lalu ya, mungkin 5, sekarang 2000, 4 atau 4 abad yang lalu atau 5 abad yang lalu, kaum muslimin itu sudah
mendiskusikan tentang ilmu, gitu kan, tentang peradaban ilmu. Akidahnya dibangun di atas ilmu, gitu. Itu 5 abad yang lalu, gitu kan. Kalau sekarang kita nggak belajar, artinya kita mundur, gitu. Iya, Luar biasa. Karena ada satu manuskrip ya, ini ditahqiq atau di ditahqiq ya istilahnya itu oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas yang berjudul, ada satu buku juga yang berjudul The Oldest Known Malay Manuscript in 16th Century. Jadi manuskrip pada abad 16 gitu ya, yang berbicara tentang akidah. Dan yang awalannya ini adalah luar biasa tentang ilmu. Yang ini akan saya bacakan. Ini adalah sesuatu yang membantah daripada orang-orang yang anti ilmu yang kemarin kita bincangkan itu. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka salah mengambilnya. Nah ini, haqaiqul asya'i tsabitatun. Hakikat sesuatu, esensi daripada sesuatu itu tetap. Artinya apa? Kita itu bisa mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya gitu. Dalam tingkat yang rendah, misalnya dalam tingkat sederhana, di depan kita ini ada meja, ada laptop gitu ya. Ada kemudian buku, ada macam-macam hal. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, itu yakin kan? Betul. Itu bukan sesuatu yang ilusi gitu kan. Itu jelas ya. Nah itu, jadi wal ilmu biha mutahaqqiqun, dan mengetahuinya adalah bisa gitu. Bisa dipastikan kita mengetahui sesuatu. Artinya tidak semuanya relatif. Ada kebenaran-kebenaran yang pasti gitu kan. Nah, kita baca lanjutkan, khilafan li sufasta'iyah. Beda dengan orang-orang sofis yang 3 kategori kemarin itu. Orang-orang yang agnostik, kemudian orang-orang yang keras kepala, dan orang-orang yang tidak percaya semuanya itu relatif gitu kan. Tidak ada yang benar, tidak ada kebenaran yang pasti. Kebenaran itu bergantung kepada yang bilang, yang ngomong gitu kan. Nah, kita tidak seperti itu. Kita bisa mengetahui sesuatu sebagaimana adanya. Nah, wa asbabul ilmi ini, channel atau sumber daripada ilmu itu, kalau dikategorikan secara besar itu setidaknya ada 3. Baik. Yang pertama, al-hawasus salimah, yakni panca indera. Indera yang 5 kita miliki ini adalah merupakan sumber ilmu. Misalnya, kita bisa melihat sesuatu di depan kita, kita yakin, oh itu adalah sesuatu itu sendiri. Ada meja, ada gelas, ada macam-macam misalnya. Sesuatu yang kita dengar dari orang tua kita, kemudian kita telaah, kita renungkan, kita taati. Kan ilmu itu sumber ilmu juga, pendengaran. Ada yang kita cium, maksudnya yang kita ini masuk ke hidung ini, oh baunya seperti ini. Ada yang rasanya seperti ini gitu kan. Karena untuk menentukan sesuatu kadang harus menggunakan rasa gitu, seperti masakan kan. Betul. Iya. Nah, kemudian ada yang disentuh gitu, ada yang disentuh, harus disentuh. Nah, orang-orang yang tidak percaya Tuhan membatasi ilmunya pada daerah ini, yang biasanya disebut sebagai orang-orang yang empiris. Yang benar, yang ada adalah yang bisa diterima oleh panca indera. Oleh karena itu, di luar itu yang tidak dia lihat dianggap tidak ada. Tuhan, agama, balasan neraka, surga, ada para malaikat, jin segala macam dianggap sesuatu yang noumena, bukan fenomena. Fenomena itu yang kelihatan, yang bisa diindrai gitu. Kalau noumena gitu kan, sesuatu yang tidak dijangkau oleh panca indera. Nah, itu adalah kategori Immanuel Kant ya. Makanya mereka orang-orang seperti ini tidak percaya Tuhan gitu. Kalaupun percaya itu dianggap sebagai dogma-dogma ajaran saja, bukan sesuatu yang nyata. Nah, itu makanya mereka nggak mau percaya dengan Tuhan itu sendiri. Nah, itu yang pertama adalah al-hawas as-salimah. Jadi panca indera, kita mengaku itu. Yang selanjutnya adalah al-khabar as-shadiq, kabar yang betul. Nah, disinilah masuk kemudian wahyu yang disebut sebagai wahyu.
ada Al-Quran, ada hadis qudsi, ada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, itu semuanya diterima. Nah, orang-orang yang tidak percaya itu tidak percaya dengan khobar sodik ini. Mereka hanya mengandalkan tadi yang dia lihat. Kemudian satu lagi yang ketiga adalah al-aql atau logika, gitu kan. Yang tadi kita bicarakan tentang 10 kategori, 10 kategori Aristotle itu ya kaitannya dengan akal gitu. Nah, kaum muslimin itu komprehensif. Yang pertama menerima yang biasanya disebut sebagai al-hawas al-khamsah atau biasanya sound sense ya, atau panca indera. Nah, yang kedua adalah al-aql as-salim atau sound reason atau akal yang sehat gitu kan. Akal yang sehat. Yang ketiga adalah khobar as-sadiq. Khobar as-sadiq ini adalah kabar-kabar yang benar, yang tidak mungkin bohong. Bisa kita buktikan gitu kan. Misalnya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kemudian diriwayatkan oleh para sahabat gitu ya. Sahabat ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Kemudian di antara ratusan ribu sahabat, taruhlah ada 100 orang sahabat membaca Al-Qur'an yang sama. Kemudian mereka pergi ke suatu tempat-tempat yang berbeda gitu ya. Setiap daripada sahabat mengajarkan kepada generasi selanjutnya terus sampai sekarang. Kemudian yang menjadi bukti itu benar adalah bacaan orang di Indonesia, orang di Mesir, orang di Afrika, bacaan Al-Qur'annya sama. Oke. Tidak ada yang berbeda. Kalau ada yang nyeleneh pasti dibenarkan. Artinya transmisi ayat Al-Qur'an ini dari generasi ke generasi itu bukan sebuah kesepakatan bohong gitu kan. Baik. Karena semuanya bisa saling cross check gitu kan. Bahkan di antara generasi-generasi ini masing-masing itu tidak pernah ketemu, tapi yang dibaca sama. Artinya orang-orang ini tidak mungkin bersepakat untuk bohong. Baik. Al-Qur'an bukan kebohongan. Artinya apa yang kita baca Al-Qur'an hari ini itu sama sebagaimana Rasulullah baca. Baik. Kalau Rasulullah bilang atau baca alif lam mim, ya sama sekarang kita juga baca alif lam mim. Tidak pernah ada distorsi sejarah kemudian sebagaimana yang terjadi pada kitab-kitab yang lain gitu kan. Berubah redaksinya, berubah tafsirannya gitu kan. Makanya di Islam ini kita mengenal tafsir dan takwil dan menggunakan jelas gitu tafsirannya. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, ada satu metodologi yang namanya sebagai hermeneutika. Penafsiran akan, Bible gitu ya. Okay. Mengapa mereka melakukan seperti itu? Karena Bible itu ditulis setelah sekian tahun, ratusan tahun setelah Nabi Isa alaihissalam wafat. Dan tidak ada transmisi tadi. Okay. Makanya mereka perlu menafsirkan, disesuaikan dengan keadaan mereka, budaya mereka. Itu tidak terjadi dalam Al-Quran dan hadis. Okay. Makanya bangunan keilmuan agama kita itu betul-betul kuat gitu. Nah itu channel of knowing atau sumber-sumber dari mana seorang muslim itu mendapatkan ilmunya, termasuk dalam hal akidah gitu kan. Dalam hal keyakinan kita kepada Allah, kita yakin betul bahwasanya ada zat yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang mengenalkan dirinya kepada hambanya, yang menciptakan seluruh jagat raya ini. Dan kita kenal sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memperkenalkan sendiri. Nah, ilmu kita tahu Allah sang pencipta itu ya dari tadi al-hawasus salimah. Yang kedua dari al-khobar as-sadiq. Kemudian dari al-aqlus salim juga. Semuanya kita lengkap gitu. Makanya kita tidak menolak Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang lain yang menolak ilmu ini karena mereka menganggap channel ilmu itu hanya terbatas kepada logika, reason, atau sesuatu yang bisa dilihat atau didengar, dibaca gitu. Atau yang biasa disebut empiris. Nah, biasanya pemahaman orang-orang yang anti Tuhan ini empiris dan rasional. Hanya mengandalkan yang bisa dilihat,
dan apa yang bisa dilogika atau difikirkan. Mereka menolak ini, ya menolak wahyu dan yang lainnya. Akhirnya mereka tidak ketemu dengan Tuhan. Oke. Nah, itu aja. Oke, luar biasa Ustaz ya. Masya Allah, pembahasannya menarik sekali ini pendengar Radio Purnama Sidi ya. Jadi ilmu juga buat dia Ustaz nih. Ya, Ustaz, tadi kan disampaikan bahwa seorang muslim ini kan mendapatkan ilmu dari 3 sumber itu tadi ya, Ustaz ya. Kalau dari pemaknaan dia tuh bisa dari yang dilihat, kemudian juga dari akal, kemudian dari itu berita yang baik gitu, yang benar. Yang benar. Ya. Nah, dari 3 hal itu ya Ustadz ya. Untuk saat ini nih Tad, kalau menurut Ustadz, bagaimana sih Tad kita sebagai seorang muslim ya Tad ya, yang hidup di masa sekarang gitu kan. Betul. Kita kan masih sulit gitu Tad mendapatkan ilmu yang emang benar-benar tuh ini betul atau enggak sih kayak gitu Tad ya. Mungkin ada tips-tips buat pendengar Radio Purnama Sidi. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan fas'alu ahla dzikri. Oke. Bertanyalah kepada orang-orang yang ahli, yang mempunyai kapasitas ilmu yang mencukupi gitu. Artinya ada otoritas yang berhak kemudian bukan menentukan syariat gitu ya, tapi yang berfatwa gitu. Baik. Ada orang-orang yang ada dalam level kapasitas yang boleh berfatwa, memberikan taklim, pengajaran. Ada orang yang ya tidak sampai seperti itu karena ilmunya belum memenuhi seperti itu. Nah, makanya untuk orang-orang seperti kita ini, orang-orang taruhlah orang-orang muqallid, orang yang ikut sebenarnya. Kita adalah pertama tentu mempelajari ilmu agama dengan runtut ya, dengan benar dari yang mudah sampai yang paling susah. Kemudian ambil adalah ilmu-ilmu yang fardu ain dulu. Baik. Yang wajib bagi kita dulu, contohnya ilmu tentang sholat, itu tentang puasa, ilmu tentang zakat. Yang kita tuh kalau nggak tahu itu berdosa. Oke. Kalau kita nggak tahu itu kita nggak bisa sholat. Nah itu kita pelajari dulu. Dari yang mudah, yang menengah sampai yang agak sulit gitu ya. Kita baca daripada madhab-madhab misalnya, dari fatwa-fatwa ini gitu. Nah, mana yang benar? Insya Allah apa yang menjadi dipelajari kita itu dalam ilmu-ilmu agama ini sudah ada panduan-panduannya, gitu ya. Dalam ilmu akidah misalnya, ada kitab-kitab yang mudah dulu, ada kitab-kitab yang agak sulit, ada yang complicated gitu. Ya kita mulai dari yang mudah dulu, yang paling simple terus kita baca. Sembari kita baca, kita cross check, konfirmasi kepada orang yang tahu gitu. Oke, baik. Artinya tidak asal kita buka browsing. Betul, boleh kita browsing, tapi juga harus memilih situs-situs yang kira-kira betul gitu ya. Baik. Nah, kalau kita misalnya di lingkungan Muhammadiyah ada situs Tarjih, ada Muhammadiyah.id gitu ya. Yang walaupun agak jadul ya. Baik. Ya, semoga bisa diperbaharui lagi yang menarik untuk orang-orang anak muda khususnya. Betul. Atau dari fatwa-fatwa MUI gitu ya. Atau dari terbitan-terbitan yang itu meyakinkan. Nah, itu. Dari situs-situs yang meyakinkan. Nah, yang paling penting adalah belajar agama itu tidak bisa ekletik, ngacak. Baik. Memang harus runtut sih untuk menemukan pemahaman yang bagus gitu. Misalnya kita mulai dari bahasa Arab dulu ya, bahasa Arab yang simpel, kemudian kata-kata kunci yang berbahasa Arab, arti-arti dari bacaan sholat kita gitu, atau ayat-ayat Al-Quran yang penting bagi kita. Tidak semuanya harus kita ketahui, cukup apa yang menjadi fardu ain bagi kita. Itu untuk orang-orang yang secara umum. Tidak semua orang itu harus baca ini gitu. Oke. Ya. Semua orang itu bergelut dengan dunianya masing-masing, membutuhkan fatwa atau ilmu masing-masing. Tetapi ada ilmu-ilmu yang wajib yang disebut fardu ain itu tadi yang harus dipelajari. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagi para penuntut ilmu yang konsen dalam bidang agama misalnya khususnya, ya belajar semampu-mampunya, sebaik mungkin gitu ya. Dari awal A sampai Z gitu. Dibaca semuanya dan usahakan itu harus urut gitu. Tidak ekletik, tidak ngacak. Karena kalau ngacak
maklumat yang sampai ke dalam diri atau jiwa kita itu bisa jadi tidak lengkap gitu kan. Nah, contohnya begini. Seseorang memahami Al-Quran atau memahami ayat itu hanya dengan membaca terjemahan Al-Quran. Itu bisa berbahaya. Tanpa melihat kemudian penafsiran para ulama, hadis-hadis yang lain yang berkaitan tentang itu, ia bisa terjebak kepada satu pemahaman yang ekstrim. Ekstrim itu jelas salah gitu. Ekstrim itu pasti salah. Baik. Karena umat kita itu umatan wasaton, moderat gitu. Yang wasat gitu, wasatiyah. Makanya dalam risalah Islam berkemajuan itu kan ada wasatiyah juga kayaknya. Nah, makanya perlu belajar ilmunya gitu. Tidak langsung betul kita membaca terjemahan, tapi kita juga membaca tafsirnya, membaca penafsiran para ulama dan yang lainnya. Itu yang terakhir, apa yang disampaikan, ditulis di media sosial di zaman sekarang kita harus cross check betul. Fatabayyanu gitu kan. Idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu ya. Apa yang kabar-kabar di dunia modern saat ini melalui media sosial, tulisan, suara atau video itu memang harus melalui cross check gitu. Dicocok-cocokkan lah gitu supaya kita tidak salah gitu. Karena zaman sekarang ini biasanya disebut sebagai zaman pasca kebenaran. Kenapa disebut sebagai pasca kebenaran ini adalah antara yang benar dan yang salah itu bercampur. Akhirnya orang kemudian tidak bisa membedakan itu yang mana yang benar gitu. Banyak bercampur yang hoax, yang betul, yang hoax jadi betul, yang betul jadi salah begitu. Makanya zamannya itu, makanya harus benar-benar di cross check, tabayun itu. Wallahu taala a'lam. Oke, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak ilmunya nih Ustadz Muhammad Syamsul Amin LC yang telah memberikan materi kita pada sore hari ini. Kalau dia pas lagi bahas-bahas gini tuh seneng nih Ustadz ya. Jadi tuh pikirannya seperti ikut terbawa gitu, Masya Allah ya. Luas sekali ilmu pengetahuannya, Masya Allah, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, masih ada 2 menit terakhir Ustadz, mungkin bisa ditarik sedikit kesimpulan Ustadz terkait dengan yang materi yang tadi sudah Ustadz sampaikan sebagai benang merah yang mau disampaikan ke pendengar radio Purnama Sidi. Artinya di dalam kita beriman, meyakini Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, kemudian ajaran-ajaran Islam secara umum dalam hal akidah itu berlandaskan dengan ilmu. Kemudian tadi sumber-sumbernya itu yang pertama dari al-hawasus salim gitu ya, dari panca indera gitu kan. Kemudian dari khobar as-shadiq atau dari wahyu gitu ya. Al-Quran, hadis atau kabar-kabar dari para ulama. Selanjutnya dari sound reason, dari al-aqlus salim, dari akal logika yang betul gitu. Sebenarnya ada yang 4 ini, ada khilaf yakni dari intuisi. Intuisi itu contohnya paling sederhana ketika kita nyupir gitu ya. Naik motor, kita tuh bisa lewat di jalanan sempit tanpa harus menghitung kemudian mengira-ngira, udah tinggal lewat aja gitu. Itu satu intuisi dalam bentuk hal sederhana. Ada intuisi-intuisi orang-orang soleh, tapi harus berdasarkan syariat, dia menjalankan syariat dengan betul. Akhirnya dia diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tafsir sesuatu ayat ini. Nah, itu bisa menjadi salah satu rujukan juga sebenarnya, walaupun debatable di situ. Ya itu aja. Jadi mari kita belajar dengan betul, dengan saluran-saluran ilmu yang betul, supaya akidah kita itu benar-benar kuat dan kita yakin bahwasanya akidah yang kita anut ini adalah yang benar. Baik Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz Muhammad Syamsul Amin LC yang telah memberikan materinya pada kita semua di sore hari ini Ustadz ya. Baik Ustadz, untuk materi minggu depan kira-kira apa nih Ustadz ya? Mungkin bisa sedikit disinggung ke pendengar radio Purnama Sidi. Insya Allah ya, semoga kita akan sudah masuk ke
intinya yakni tentang iman ya, kalau di sini tentang rukun iman ya. Baik. Yang pertama berarti insya Allah pekan depan adalah membahas tentang iman kepada Allah. Jadi bagaimana sifat-sifatnya, kemudian gambaran tentang iman kepada Allah itu sendiri. Oke, baik. Kita nantikan Ustadz untuk edisi berikutnya. Tentunya sahabat Purnama Sidi bisa mendengarkan kami di 98 FM Radio Purnama Sidi Wonosobo setiap hari Jumat Ustadz ya, di pukul 16.00 sampai 17.00 ya. Bagi pendengar Radio Purnama Sidi, Anda juga bisa menyaksikan kembali melalui channel YouTube kami di MTTV Channel Wonosobo. Silahkan bagi Anda bisa like, subscribe, dan share. Tentunya bagi Anda yang ada pertanyaan bisa menghubungi kami di Radio Purnama Sidi Wonosobo, bisa meninggalkan komentar atau hubungi di 0821 14149287. Bagi pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, untuk mendengarkan kami dalam jangkauan lebih luas, Anda bisa juga mendengarkan via streaming di www.jogjastreamers.com. Terima kasih Ustadz untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Ya, dia mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.